Fasilitas kamar nomor 6 yang selalu dipesan Agus Buntung. Sejumlah fakta baru terungkap dalam rekonstruksi kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung. Salah satunya mengenai lokasi Agus melakukan pelecehan di Nangs Homestay. Penjaga Nangs Homestay, Iwayan Kartika mengungkap kebiasaan Agus Buntung yang kerap menyewa kamar homestay yang diduga menjadi lokasi pelecehan sejumlah korban. Wayan mengatakan, dalam sepekan Agus bisa membawa 3-5 cewek yang berbeda ke tempatnya. Bahkan Agus selalu menyewa kamar nomor 6 yang letaknya berada di pojokan. Selalu nomor 6 tidak pernah pindah-pindah, itu letaknya di pojokan, kata Wayan sambil menunjuk lokasi kamar tersebut. Belum diketahui alasan Agus selalu menyewa kamar 6 tersebut. Dari pantauan tribunlombok.com, kamar tersebut dilengkapi fasilitas 1 buah kasur dan 1 unit kipas angin kecil. Ukurannya pun tidak terlalu luas, berkisar 3x3 meter dengan toilet kecil di dalamnya. Wayan juga mengatakan usai menyewa kamar tersebut, perempuan yang dibawa Agus tidak pernah menunjukkan gelagat aneh seperti menangis atau lari keluar kamar. Biasa saja, tidak ada yang aneh, kata Wayan. Di Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, saat melakukan rekonstruksi di dalam kamar nomor 6 tersebut terdapat 2 keterangan yang berbeda dari pelaku dan korban. Menurut pelaku saat berada di dalam kamar, korban lebih aktif saat melakukan hubungan. Sementara versi korban, pelaku lebih aktif saat berada di dalam kamar. Perkembangan perbuatan yang dilakukan tersangka di lapangan akan kami akomodir, kata Syarif. Syarif mengaku dalam menangani kasus ini pihaknya sangat berhati-hati, pasalnya kasus ini melibatkan 2 kelompok rentan, di mana kelompok rentan perempuan sebagai korban dan kelompok rentan disabilitas sebagai tersangka. Tampang angkuh Agus Buntung saat rekonstruksi disorot, ngaku pamannya polisi. Tersangka kasus pelecehan terhadap 15 korban, Iwayan Agus Suartama, 22, alias Agus Buntung atau Agus Trax mengikuti rekonstruksi yang digelar hari ini, Rabu, tanggal 11 Desember tahun 2024. Agus Buntung menjalani rekonstruksi di 3 tempat, yakni Taman Udayana, Islamic Center, dan Nangs Homestay. Pada video rekonstruksi terlihat Agus Buntung mengenakan alma mater biru, celana panjang, dan sandal. Agus menjalani adegan saat dirinya dibonceng oleh korban menggunakan sepeda motor. Saat menjalani rekonstruksi itu, Agus Buntung tampak tidak memakai masker. Ia dengan percaya diri mengangkat kepalanya tinggi dan sesekali melihat ke arah sekelilingnya. Pada video yang dilansir dari Tribun Lombok, diperlihatkan pula homestay TKP persetubuhan yang dilakukan Agus terhadap korbannya. Sesampainya di homestay itu, terlihat korban yang diperagakan oleh petugas laki-laki mengeluarkan uang dari dalam kantongnya. Setelah memberikan uang pada saksi penjaga homestay, keduanya kemudian masuk ke dalam kamar nomor 6. Homestay itu bernuansa Bali dengan terdapat kain kotak-kotak hitam putih di beberapa sisi. Menurut pengakuan salah satu korban, Bunga, nama samaran, mengaku sempat meminjami uang kepada Agus untuk registrasi homestay. Sas di registrasi itu dia pinjam uang saya separuh soalnya uangnya gak cukup, saya kasih pinjam separuh, kata Bunga dikutip dari YouTube TV One News, Rabu, tanggal 11 Desember tahun 2024. Bunga juga mengaku sempat melihat reaksi aneh dari penjaga homestay saat melihat dirinya datang dengan Agus. Sampai di homestay, penjaganya lihat saya kayak agak heran, kata dia lagi. Saat berada di dalam kamar, Bunga diminta oleh Agus Buntung untuk mengunci kamar namun ditolak. Agus Buntung kemudian menakuti Bunga kalau mereka akan dinikahkan jika ketahuan berduaan di dalam kamar. Akhirnya Bunga pun pasrah mengikuti permintaan Agus itu. Kan saya gak mau nikah sama dia. Terus setelah itu dia suruh saya rebahan di ranjang. Saya gak mau, kata dia lagi. Saat Bunga duduk di ranjang, rupanya Agus yang saat itu berbaring mulai memempetkan tubuhnya ke arah korban. Bunga pun saat itu diam-diam menyalakan ponselnya yang sempat mati dan berlari ke kamar mandi untuk menghubungi temannya untuk minta dijemput. Saat itu Agus berteriak dan marah-marah hingga mencoba mendobrak pintu kamar mandi. Sebelum keluar dari kamar mandi, Agus Buntung sempat meminta uang pada Bunga. Agus Buntung saat itu meminta semua uang yang ada di dompet Bunga jika ingin pergi. Dia maksa-maksa, saya tetap gak mau. Di luar homestay maksa lagi. Katanya, ini ada CCTV-nya. Saya punya keluarga paman saya polisi, tuturnya lagi. Untungnya Bunga tetap tidak mau menuruti keinginan Agus Buntung, hingga akhirnya ada sosok yang menyelamatkannya diam-diam.
Sosok itu adalah penjaga homestay yang saat awal melihat Bunga dengan tatapan heran. Saat itu penjaga homestay memberikan kode kepada Bunga untuk pergi. Penjaga homestay suruh saya pergi lewat isyarat tangan. Saya keluarlah dari homestay, jelasnya. Terungkap Agus Buntung selalu pesan kamar nomor 6, seminggu bisa bawa 5 cewek. Sejumlah fakta baru terungkap dalam rekonstruksi kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung. Salah satunya mengenai lokasi Agus melakukan pelecehan di Nangs Homestay. Penjaga Nangs Homestay, Iwayan Kartika mengungkap kebiasaan Agus Buntung yang kerap menyewa kamar homestay yang diduga menjadi lokasi pelecehan sejumlah korban. Wayan mengatakan, dalam sepekan Agus bisa membawa 3-5 cewek yang berbeda ke tempatnya. Bahkan Agus selalu menyewa kamar nomor 6 yang letaknya berada di pojokan. Selalu nomor 6 tidak pernah pindah-pindah, itu letaknya di pojokan, kata Wayan sambil menunjuk lokasi kamar tersebut. Belum diketahui alasan Agus selalu menyewa kamar 6 tersebut. Dari pantauan tribunlombok.com, kamar tersebut dilengkapi fasilitas 1 buah kasur dan 1 unit kipas angin kecil. Ukurannya pun tidak terlalu luas, berkisar 3x3 meter dengan toilet kecil di dalamnya. Wayan juga mengatakan usai menyewa kamar tersebut, perempuan yang dibawa Agus tidak pernah menunjukkan gelagat aneh seperti menangis atau lari keluar kamar. Biasa saja, tidak ada yang aneh, kata Wayan. Di Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, saat melakukan rekonstruksi di dalam kamar nomor 6 tersebut terdapat 2 keterangan yang berbeda dari pelaku dan korban. Menurut pelaku saat berada di dalam kamar, korban lebih aktif saat melakukan hubungan. Sementara versi korban, pelaku lebih aktif saat berada di dalam kamar. Perkembangan perbuatan yang dilakukan tersangka di lapangan akan kami akomodir, kata Syarif. Syarif mengaku dalam menangani kasus ini pihaknya sangat berhati-hati, pasalnya kasus ini melibatkan 2 kelompok rentan, di mana kelompok rentan perempuan sebagai korban dan kelompok rentan disabilitas sebagai tersangka. Agus Buntung beringas di kamar mandi, ngaku keponakan polisi. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung mengaku-ngaku keluarga polisi. Agus Buntung yang karib disapa Agus Trax ini mengaku memiliki keluarga seorang anggota polisi. Dia mengancam korbannya akan dilaporkan karena telah menolak melakukan hubungan dalam kamar homestay. Agus Buntung menggaet korbannya di Taman Udayana, Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB. Korban yang namanya disamarkan menjadi Bunga bercerita bahwa awalnya dia merasa kasihan pada Agus Buntung. Sampai kemudian Bunga menuruti permintaan Agus untuk ke homestay. Sesampainya di kamar, Bunga menolak keras hubungan badan dengan Agus Buntung. Ia melakukan perlawanan dengan sembunyi di kamar mandi. Tapi Agus Buntung yang tak memiliki 2 tangan itu tetap memaksa. Saya sempat dorong-dorongan di kamar mandi. Saya di dalam, dia ngedorong pintu kamar mandi itu. Tenaganya kuat walaupun dia gak punya tangan, kata Bunga saat diwawancara Tiffen. Saking kuatnya tenaga Agus sampai merusak pintu kamar mandi. Dia ngedorong sampai pintu kamar mandi rusak, katanya. Saat di kamar mandi, Agus Buntung memberi pilihan ke korbannya. Dia mengizinkan keluar homestay asalkan memberi semua uang ke Agus Buntung. Di kamar mandi juga bilang, saya bakal kasih kamu pergi tapi kasih saya uang dulu. Berapa saya kasih kamu? Semua uang yang ada di dompet kamu. Dia maksa-maksa, kata Bunga. Meski demikian, Bunga menolak memberi uangnya. Ketika di resepsionis homestay, Agus kembali meminta uang. Dia minta dikembalikan uang, katanya. Bahkan Agus Buntung mengancam akan melaporkan Bunga. Di luar homestay dia maksa lagi, ini ada CCTV, kamu bakal dilaporin, saya punya keluarga, paman saya polisi, kata Bunga. Lihat foto sampai akhirnya Bunga mendapat bantuan dari penjaga homestay. Penjaga memberi isyarat tangan untuk pergi meninggalkan Agus. Penjaga homestay suruh saya pergi lewat isyarat tangannya, kata Bunga. Saat ini Agus Buntung tengah melakukan rekonstruksi atau reka adegan di 3 lokasi. Mulai dari Taman Udayana, Islamic Center dan Nangs Homestay Mataram. Ternyata Agus Buntung ngaku sudah punya istri, pacarnya tetap setia meski sering diselingkuhi. Tersangka kasus pelecehan seksual, Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung atau Agus Trax ternyata sempat mengaku sudah punya istri ke korbannya. Hal itu disampaikan Agus Buntung saat pertama kali bertemu dengan korban di Taman Udayana, Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB. Rupanya tipu daya itu disampaikan oleh Agus Buntung agar korban percaya bahwa ia tidak akan macam-macam. Salah satu korban Agus Buntung, Bunga,
nama samaran, menceritakan awal mula dirinya bertemu dengan tersangka. Awal mula ketemu di Udayana, di kursi dekat Jalan Udayana posisi saya sedang sendiri jam 8 waktu Indonesia Tengah. Terus Agus datang jam 9 waktu Indonesia Tengah nyamperin saya, kata Bunga dikutip dari YouTube TV One, Rabu, tanggal 11 Desember tahun 2024. Pada pertemuan pertama itu, Agus Buntung langsung menarik simpati Bunga dengan kondisinya yang tidak memiliki tangan.